Di suatu sore, ada 5 mahasiswa yang duduk di ruang diskusi lantai 3 kampus. Semua membuka handphone mereka ketika ada notifikasi yang masuk. Di layar itu hanya ada satu kalimat yang menunjukkan tugas dari dosen. Buatlah proyek kreatif yang merepresentasikan isu sosial kontemporer format bebas. Dan dari satu kalimat itulah semuanya dimulai. Satu kalimat tanpa contoh, tanpa batasan teknis. Bagi sebagian orang, ini peluang tak terbatas. Tapi bagi yang lain, ini awal dari kecemasan yang panjang. Jadi maksudnya apa sih buat proyek kreatif? Kita tuh disuruh buat video, esai, atau apa? Kenapa nggak dijalan sekalian? Iya, minimal ada batasan jumlah halaman atau durasi, kan terlalu bebas ya, jadi malah salah. Tapi menurut gue malah enak gak sih? Kita jadi bisa eksplor sendiri. Dan jarang-jarang gak sih dosen ngasih tugas-tugas kayak gini? Setuju sih, kalau bebas ya dosen percaya sama interpretasi kita. Berarti kalau nggak sesuai sama ekspektasi dosennya gimana? Kan malah salah dong. Hanya gue lebih nyaman kalau ada panduan yang jelas, jadi kita tahu bakal dinilai dari aspek apa nih. Jingga dan Panji termasuk tipe dengan toleransi ambiguitas rendah. Bukan berarti lemah, tapi mereka merasa aman ketika struktur dan aturan jelas ada di depan mata. Kan di sini ada kata merepresentasikan isu sosial kontemporer. Jadi jarang nggak sih? Tinggal kita rapiin aja. Betul, lagian juga isu sosial itu luas. Kita bisa pilih yang paling relate sama kita. Berbeda dengan Caca dan Nadine, kalau mereka punya toleransi ambiguitas tinggi. Ketidakpastian bagi mereka bukan ancaman, melainkan ruang eksplorasi. Tapi luas banget itu masalahnya. Kita fokusnya mau kemana dulu? Ke lingkungan, pendidikan, apa kesehatan? Kalau kita ada pilihan, nanti konsepnya malah nggak fokus. Satu instruksi yang sama, dua cara membaca yang berbeda. Bukan karena tak mampu memahami, tetapi karena cara menghadapi ketidakpastian memang tak pernah seragam. Yang lain melihat peluang dalam ruang kosong, yang satu sisi melihat potensi kesalahan, dan dua-duanya masuk akal. Oke, relax, kita atur nafas dulu. Satu hal yang kita tahu, kita memang nggak tahu secara jelas teknisnya, tapi kan yang kita tahu berdasarkan masalah ini, kita diskusi itu aja. Kalau misalnya gimana kalau kita mulai brainstorming kalau mau dulu? Kita mau begini ya, kita speak ya. Gue takut nanti banyak ide makin berat. Justru dari banyak ide kita bisa dapat gambaran nggak sih? Oke, kita sepakatin dulu. Gue kasih waktu 1 menit buat kalian diskusi ilmiah. Setelah itu kalian pilih tema yang menurut kalian itu paling pas. Di situ baru kita pilih format. Dapat mengambil peran penengah, bukan menghilangkan ketidakpastian, tapi mengubahnya jadi sesuatu yang bisa dikendalikan bersama. Kalau ada batas waktunya, gue oke deh. Nah, habis kita pilih isu, kita bikin kerangkanya yang jelas. Nah, sekalian deh bikin deadline juga. Deal deh, jadi kebebasan tetap ada, tapi nggak keluar dulu ya. Setuju sih, kita mulai dari bebas dulu, terus baru kita pilih. Diskusi mulai berubah arah. Mereka mulai menulis di kertas masing-masing. Pelan-pelan, ide mulai muncul. Bukan lagi tentang ketakutan atau euforia, melainkan tentang cara agar perbedaan bisa berjalan berdampingan. Sekarang waktunya memulai. Kalian sebutin satu isu yang kalian pikir. Operating media sosial dan dampaknya ke relasi nyata. Kalau gua, ketimpangan akses pendidikan digital. Kalau gue tekanan akademik dan burnout. Nah, kalau gue kurangnya literasi finansial di kalangan anak muda. Lihat kan, ada 4 ide dari waktu 1 menit. Sekarang kita tinggal pilih yang isunya itu paling mendekati dengan kita ini. Burnout aja nggak sih, soalnya cocok sama mahasiswa. Iya tuh, datanya juga mau dicari. Bisa dibuat video pendek 1 meter nggak sih? Atau kombinasi video, ilustrasi visual sederhana di kelas. Video aja dulu biar lebih gampang. Nah, setuju tuh, durasi kita tentuin 7-10 menit. Berarti udah jelas kita bakal ambil isu mahasiswa, terus formatnya itu video 7-10 menit. Sekarang tinggal kita bagi-bagi tugas.
Kadang nggak sering dibayangin ya. Iya, kalau dibahas sekarang jadinya lebih jelas juga alurnya. Tuh sih, kadang ketidakpastian cuma untuk ngobrol gak sih? Nah, realistis kembali supaya tetap realistis nih. Berarti hari ini kita belajar hal baru. Bukan cuma tentang kerja kelompok aja, tapi tentang gimana kita menghadapi sesuatu yang belum pasti. Sore itu, di ruang kecil yang tadinya penuh tanda tanya, akhirnya lahir sebuah keputusan. Ketidakpastian tadi tidak hilang sepenuhnya, tapi ia tidak lagi menakutkan karena sekarang sudah ada arah. Dalam setiap tugas yang menggantung selalu ada dua pilihan. Terjebak dalam ketidakpastian atau membentuk kepastian bersama. Diskusi pun berlanjut, kali ini bukan dengan cemas melainkan dengan arah yang jelas. 5 mahasiswa itu belajar satu hal, bahwa ketidakpastian bukan selalu tentang kebingungan, tapi tentang ruang kosong yang diisi bersama.